Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ringkasan buku di hari ini. Hari ini aku akan bahas buku berjudul Kun Bil Qur'ani Najman karya Saihul Bashir. Dewasa ini, umat muslim semakin maju. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Namun, hal ini juga diiringi dengan keburukan dan kelemahan yang semakin menggerogoti dunia. Kelemahan ini berpengaruh pada dunia menghafal Al-Quran. Meskipun sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tetapi tidak banyak juga yang jauh dari pesan yang disampaikan oleh Allah. Kita memang semakin bersemangat menghargai para penghafal Al-Quran. Tetapi di sisi lain, kita pun semakin tidak mengerti apa artinya Al-Quran yang sesungguhnya. Di dalam buku ini dijelaskan hal yang sangat fundamental dalam dunia menghafal Al-Quran. Penting bagi kita para penggiat Al-Quran untuk mengetahui dan memahami secara proporsional apa sebenarnya Al-Quran. Dengan mengetahui dasarnya dan mengetahui keagungan Al-Quran akan membantu para penghafal Al-Quran untuk tidak berputus asa dalam kegiatan menghafal. Kita juga perlu meyakini bahwa lelahnya kita dalam menghafal atau mengulang-ulang ayat adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan pada kita tanpa kita sadari. Yang menjadi penyesalan bagi para penghafal Al-Quran adalah melewati hari tanpa duduk bersapa ria dengan huruf dan kalimat indah milik Allah. Di dalam buku ini ada 10 prinsip yang dijelaskan oleh penulis untuk menghafal Al-Quran. Pertama, kita harus memperbanyak tilawah Al-Quran. Maksudnya membaca ayat-ayat Al-Quran secara lafaz, menggunakan mushaf, dan membaca dengan suara yang keras. Ini kunci utama pembuka agar lidah kita terlatih untuk melafazkan lafaz-lafaz Al-Quran. Kedua, yang wajib kita miliki untuk semua penghafal Al-Quran adalah tajwid. Sedangkan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan 7 tangga lagunya adalah pelengkap. Ketiga, menghafal Al-Quran tidak bisa dilakukan secara otodidak, harus berguru pada orang yang lebih ahli. Tanpa bimbingan dari guru, maka akan menghasilkan 3 hal. Pertama, bacaan yang salah dan keliru. Kedua, kualitas hafalan yang rendah. Dan ketiga adalah si penghafal yang mudah sekali putus asa. Prinsip keempat adalah harus memiliki teman yang menguatkan. Dengan begitu, akan terus ada semangat menghafal saat kita melihat teman-teman di sekeliling bersemangat dalam menghafal. Kelima, meluruskan niat. Niat diibaratkan seperti kunci. Tanpa niat, kita tidak bisa membuka pintu apapun. Barangkali penyebab kita tidak bisa konsisten menghafal karena memiliki niat yang salah. Ketika kita sudah memiliki skala motivasi serta niat pada Allah, maka kekuatan yang kita miliki tidak akan terputus. Prinsip keenam, agar kita tidak terburu-buru menyelesaikan dan menghatamkan hafalan 30 juz, kita sering menganggap bahwa kehebatan menghafal terletak pada kecepatannya. Padahal asumsi ini adalah asumsi yang salah, karena sisi kehebatan penghafal terletak pada ketahanan diri dan jiwanya bersama Al-Quran. Kita pun harus menulis rencana menghafal sebagai prinsip ketujuh. Merancang hafalan kita sesuai metode yang dipilih dan digunakan rencana yang matang. Menuliskan rencana secara detail seperti target dimulai, target selesai, bersama siapa menghafalnya, dan dengan siapa kita menyetor hafalan. Setelah itu kita membagi 3 tahap berjangka waktu, yaitu tempo panjang, tempo sedang, dan tempo pendek. Jika sudah selesai, kita bisa menempelkan rencana-rencana itu di tempat-tempat yang strategis yang bisa kita lihat. Ketika rencana sudah berjalan beberapa waktu, maka kita harus melakukan evaluasi secara bertahap. Prinsip ke-8, yaitu melancarkan hafalan lebih penting dibandingkan menambah hafalan. Prinsip ke-9, ada 3 pondasi tahfiz. Penghafal lafaz-lafaznya, senantiasa menjaga lafaznya atau berpegang teguh pada ajarannya, dan senantiasa hidup bersamanya dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Prinsip ke-10, penting bagi kita memilih mushaf yang paling sesuai dengan kemampuan kita dalam menghafal. Dari ukurannya, tulisan hurufnya, terjemahannya. Nah, hal yang sangat penting ini adalah menjaga mushaf agar tetap terawat, terpakai selama proses kita menghafal Al-Quran. Prinsip ke-11 adalah menciptakan suasana terbaik. Kita tidak boleh terpengaruh pada suasana hati yang sedang membaik ataupun memburuk. Prinsip selanjutnya adalah menghidupkan hati pikiran.
menghidupkan nurani pikiran dan hati dengan hafalan Al-Quran, serta melatih kesabaran berhidup dan berlaku dengan Al-Quran. Prinsip terakhir adalah kemudahan dalam menghafal Al-Quran yang kita lihat pada orang-orang tertentu tidaklah datang secara langsung, melainkan dengan upaya, usaha, optimisme yang terpenting adalah dengan doa. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan dengan rumus 1 ditambah 2. Misalkan, hari ini kita akan menghafal surat Abasa. Maka ketika menyetor hafalan, kita juga harus menyetor surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Ada juga pembahasan tentang metode menghafal, perjalanan penulis dalam menghafal Al-Quran, qiraat, dan jarul qiraat. Buku ini menjelaskan dengan sangat detail bagaimana cara kita menghafal Al-Quran. Materi-materi di dalam buku ini semoga bisa menjadi opsi jalan keluar beserta solusi-solusinya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video ringkasan buku Kun bil Qur'anil Najman karya Saihul Bashir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.